Tugas dan wewenang MPR. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, anggota MPR tidak dapat mengusulkan pengubahan terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. 2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan. MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Sebelum reformasi, MPR yang merupakan lembaga tertinggi negara memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden dengan suara terbanyak. Namun sejak reformasi bergulir, kewenangan itu dicabut sendiri oleh MPR. 3. Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan. MPR wajib menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian presiden dan atau wakil presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 hari sejak MPR menerima usul. 4. Melantik wakil presiden menjadi presiden. Jika terjadi kekosongan jabatan presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik wakil presiden menjadi presiden. 5. Memilih wakil presiden. Dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna dalam waktu paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya. 6. Memilih presiden dan wakil presiden. Dalam hal presiden dan wakil presiden mangkat, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksanaan tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Fungsi MPR yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah 1. Mengubah dan menetapkan UUD. Fungsi ini diatur di dalam pasal 3 ayat 1. 2. Melantik presiden dan wakil presiden. Fungsi ini diatur di dalam pasal 3 ayat 2. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Fungsi ini diatur di dalam pasal 3 ayat 3. 4. Memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Fungsi ini diatur dalam pasal 8 ayat 2. 5. Memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusul oleh partai politik atau gabungan partai politik yang dipasang calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Keanggotaan MPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Sebelum reformasi, MPR terdiri atas anggota DPR, utusan daerah, dan utusan golongan menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Jumlah anggota MPR periode 2014-2019 adalah 692 orang yang terdiri atas 560 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Masa jabatan anggota MPR adalah 5 tahun dan berakhir bersamaan dengan saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah atau janji. Dasar hukum MPR termaktub dalam naskah asli UUD 1945 di 2 pasal, yaitu pasal 2 dan 3. Pasal
2 ada 3 ayat, sedangkan pasal 3 tanpa ayat. Sedangkan setelah amandemen, terdapat perubahan di kedua pasal tersebut. Dasar hukum MPR RI menurut UUD 1945, pasal 2 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan undang-undang dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Dari kedua pasal tersebut, kita bisa saksikan dengan jelas landasan konstitusional lembaga ini. Anggotanya terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat berjumlah 560 orang dan Dewan Perwakilan Daerah berjumlah 132 orang. Seluruh anggota tersebut bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun. Bahwa pasal yang dipaparkan di atas adalah naskah asli UUD 1945. Amandemen dilakukan terhadap kedua pasal tersebut. Pasal 2 yang berubah hanya pada ayat 1. Sedangkan pasal 3 ditambah 3 ayat. Berikut adalah dasar hukum MPR hasil perubahan UUD 1945. Ayat 2, pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Ayat 3, segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal 3 ayat 1, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Ayat 2, Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik presiden dan atau wakil presiden. Ayat 3, Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Terima kasih.